Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dengan Bu Erna. Tentunya kalian sudah merasa senang karena menikmati libur semester 10 hari ya. Hari ini kita akan mempelajari pelajaran kita IPS tema 03 dengan subpokok bahasan bagaimana pembangunan di Indonesia pada masa Orde Lama, tujuan dan indikator capaian pembelajaran. Pada tema 03 ini diharapkan kalian mampu: 1. Menjelaskan upaya pembangunan dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. 2. Mampu mendeskripsikan upaya pembangunan yang sudah dilakukan di Indonesia sejak periode awal kemerdekaan hingga saat ini. 3. Mampu menganalisis tolok ukur pembangunan. 4. Mampu menganalisis tantangan pembangunan dan potensi Indonesia menjadi negara maju. 5. Mampu mengevaluasi proses pembangunan yang dilakukan di lingkungan setempat. 6. Mampu merancang kampanye dukungan terhadap pembangunan Indonesia untuk menjadi negara maju. 1. Gambaran tema 03. Pada tema ini, kalian akan mempelajari pengaruh proses pembangunan terhadap kehidupan masyarakat di Indonesia. Topik pertama yang akan dibahas adalah pembangunan di Indonesia dari masa ke masa, yang akan mengajak kalian melihat proses pembangunan dari masa pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, hingga Orde Reformasi. Topik kedua membahas topik mengenai tolok ukur pembangunan sebagai indikator bagi keberhasilan pembangunan di sebuah negara. Topik ketiga membahas potensi dan tantangan Indonesia untuk menjadi negara maju di dunia. Oleh karena itu anak-anak, di akhir tema kalian akan diajak untuk melakukan aksi kampanye mengenai upaya dan harapan pembangunan Indonesia menuju negara maju. Tahukah kalian jika di tahun 2045 Indonesia diprediksikan akan menjadi salah satu negara maju di dunia? Gambar 1 adalah Astana Indonesia Raya, Istana Presiden di IKN, dengan desain atap kolaborasi berbagai rumah adat. Proyek pembangunan IKN bukan hanya tentang memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Kaltim, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk mewujudkan visi besar Indonesia menuju generasi emas 2045. Berdasarkan sumber kompasiana.com 14 November 2024. Pada tahun 2045 tersebut, Indonesia sebagai negara merdeka akan genap berusia 100 tahun, yang sering disebut sebagai usia emas ini, kemudian dianggap dapat menjadi momentum istimewa bagi pencapaian sebuah kemajuan. Pada tahun 2045, Indonesia diperkirakan sudah berhasil menuntaskan fondasi pembangunan infrastruktur dan SDM. Pada tahun tersebut, Indonesia akan mengalami bonus demografi ketika 70% dari jumlah penduduk berada di usia produktif. Menghadapi berbagai tantangan sebagai salah satu negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia untuk menjadi negara maju. Siapakah penduduk usia produktif Indonesia di tahun 2045? Kalianlah salah satunya. Oleh karenanya, masa depan Indonesia ada di tangan kalian. Pembangunan di Indonesia dari masa ke masa. Sebagai bagian dari perubahan sosial, pembangunan adalah sebuah proses berkelanjutan yang termasuk ke dalam kategori perubahan yang direncanakan.
Oleh karenanya, pembangunan di sebuah negara berlangsung dalam jangka waktu yang panjang, melintasi berbagai periode pemerintahan. Gambar 2 adalah pembangunan Indonesia dari masa kolonial, Orde Lama, Orde Baru, dan era reformasi. Pada masa kolonial, permukiman Belanda abad 17 umumnya intramuros dengan pertahanan bertembok untuk melindungi serangan rival perdagangan Eropa lainnya dan pemberontakan pribumi. Benteng itu merupakan pangkalan militer dan pusat perdagangan dan pemerintahan. Contoh masa Orla, potret bis lawas di era 60 hingga 70-an. Serba apa adanya. Bis tersebut menjadi andalan warga untuk bepergian. Contoh pada Orde Baru, transportasi pada masa Orba mengalami kemajuan yang cukup signifikan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Beragamnya kendaraan yang beroperasi di jalan, baik di kota-kota besar maupun di daerah terpencil. Sedangkan pada masa reformasi, pembangunan jembatan Haltekan yang berada di atas Teluk Yutefa, Kota Jayapura. Jembatan dengan tipe pelengkung baja terpanjang di Papua ini diresmikan oleh Presiden Jokowi pada hari Senin, tanggal 28 November 2019. 1. Bagaimana pembangunan di Indonesia pada masa Orde Lama? A. Profil pemerintahan. Pada masa Orde Lama dimulai sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 hingga peralihan ke pemerintahan Orde Baru di tahun sekitar tahun 1966. Pada masa Orde Lama, kondisi keamanan negara masih belum stabil. Pada gambar 3, kita lihat gambar Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kenapa pada masa Orde Lama kondisi keamanan negara belum stabil? Karena konflik internal atau terjadinya pemberontakan-pemberontakan dan persinggungan ideologi politik maupun konflik eksternal, yaitu terjadinya peperangan melawan Belanda yang belum mengakui kemerdekaan Indonesia hingga tahun 1949. Di samping itu, sistem perekonomian Indonesia masih mewarisi struktur masa kolonial di mana jaringan lembaga ekonomi nasional belum memiliki kekuatan yang optimal, sehingga penataan sistem politik dan ekonomi menjadi dua bidang pembangunan yang diupayakan pada masa ini. Gambar 4, suasana di salah satu sudut Jakarta pada era Orde Lama. Pada masa Orde Lama, negara Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer, di mana selain memiliki presiden, Indonesia juga memiliki Perdana Menteri. Presiden berperan sebagai kepala negara, sementara Perdana Menteri berperan sebagai kepala pemerintahan. Anak-anak, pada sistem Orla, PM atau Perdana Menteri adalah kepala kabinet yang membawahi para menteri sekaligus bertanggung jawab terhadap Presiden dan DPR, sehingga nama kabinet seringkali dinamakan sesuai dengan nama PM yang memimpin kabinet tersebut. Selama masa pemerintahan Orde Lama, Presiden dijabat oleh Soekarno dengan Wakil Presiden Muhammad Hatta sampai pada tahun 1956. Sementara terdapat 10 PM atau 10 Perdana Menteri yang pernah menjabat di era Orde Lama ini. Kita lihat pada gambar, ada daftar Perdana Menteri atau Kabinet pada masa Orde Lama. Kalian bisa melihatnya dan membacanya ya. Jika kita cermati masa jabatan di setiap periode Perdana Menteri
dari Sultan Syahrir hingga Juanda Kartawijaya telah terjadi pergantian kepemimpinan begitu cepat. Hal tersebut karena pada masa itu kondisi politik Indonesia masih kurang kondusif. Persinggungan kepentingan di antara berbagai ideologi politik kerap terjadi sehingga pemerintahan yang sedang berjalan tidak bisa bertahan dalam jangka waktu yang semestinya. Proses pembangunan. Tonggak awal pembangunan Orde Lama dimulai dengan pembentukan Badan Perancang Ekonomi pada 19 Januari 1947 atas inisiatif Menteri Kemakmuran Dr. A. Gani. Kerja Badan Perancang Ekonomi kemudian diperkuat dengan pembentukan Panitia Pemikir Siasat Ekonomi pada 12 April 1947 yang diketuai oleh Muhammad Hatta. Gambar 5 adalah foto Dr. A. Gani tahun 1947, Wakil Perdana Menteri Kabinet Amir Syarifuddin I dan Kabinet Amir Syarifuddin II. Panitia Pemikir Siasat Ekonomi menghasilkan dokumen perencanaan pertama dalam sejarah pembangunan di Indonesia yang bernama Dasar-Dasar Pokok daripada Plan Mengatur Ekonomi Indonesia. Dalam perkembangannya, Panitia Pemikir Siasat Ekonomi tidak bisa bertugas optimal karena situasi politik yang tidak menentu. Pembangunan ekonomi negara dilanjutkan oleh 3 kelembagaan, yaitu 1. Kepanitiaan pada Kementerian Perdagangan dan Industri, 2. Dewan Perancang Negara dan Biro Perancang Negara, 3. Dewan Perancang Nasional atau Dapernas. Kemudian pada tahun 1963, Presiden Soekarno menata kembali ketiga lembaga ini dengan membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang disebut dengan Bappenas, yang sampai sekarang berperan penting dalam upaya perencanaan pembangunan di Indonesia. Dalam bidang infrastruktur, pemerintahan Orde Lama telah membangun berbagai sarana dan prasarana untuk menunjang kehidupan masyarakat. Di bidang transportasi, pemerintah membangun dan merenovasi jembatan, jalan, terminal, stasiun, serta bandara. Berikut contoh pembangunan infrastruktur pada masa Orde Lama, yaitu gambar 6, Bandar Udara Juanda berada di Sidoarjo, Jatim, dibangun dengan pemerintahan Orde Lama sebagai bandara militer untuk mendukung pembebasan Irian Barat. Insinyur Juanda sebagai Wakil Perdana Menteri memiliki jasa yang besar dalam pembangunan bandara ini, sehingga bandara yang diresmikan pada tanggal 12 Agustus 1964 ini diberi nama Pangkalan Udara Angkatan Laut atau Lanudal Juanda. Gambar 2, Jembatan Ampera melintasi Sungai Musi, Kota Palembang, dibangun tahun 1962, diresmikan pada tahun 1965. Pada saat peresmian diberi nama Jembatan Bung Karno untuk mengenang jasanya dalam proses pembangunannya. Namun pada masa pemerintahan Orde Baru, nama jembatan diubah menjadi Jembatan Ampera. Gambar 8, Bendungan Jatiluhur terletak di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat dan dibangun pada tahun 1957 hingga 1967. Bendungan ini terbesar di Indonesia, memiliki luas genangan 1.560 km persegi dengan tinggi 54 meter. Panjang puncak bendungan keseluruhan 12.000 meter. Luas daerah tangkapan 12 meter kilometer persegi. Tugas individu. Sampailah kita pada
Tugas individu, yaitu pengayaan, yaitu satu, apa yang menyebabkan terjadinya peralihan dari masa pemerintahan Orde Lama kepada Orde Baru pada sekitar 1966. Dua, Muhammad Hatta menjadi Wakil Presiden Indonesia sampai 1956. Ia resmi mengundurkan diri pada tanggal 1 Desember 1956. Apa yang menyebabkan hal tersebut? Tiga, apa saja isi dari dekret Presiden tahun 1959 yang menjadi dasar dari perubahan tatanan negara tersebut? Masih ada satu lagi tugas untuk kalian, yaitu tugas kelompok. Silakan didiskusikan, kemudian nanti kita akan presentasikan dan kita bahas bersama-sama. Yaitu, carilah informasi mengenai proyek pembangunan infrastruktur apa saja yang dilakukan dalam rangka menjalankan politik mercusuar Presiden Soekarno. Lalu pilih dan tuliskan 2 proyek pembangunan beserta keterangan tujuan dibangunnya infrastruktur tersebut. Anak-anak, pengayaan dan tugas kelompok ini silahkan dikerjakan sekarang. Sebelum kalian berkelompok, kalian mengerjakan tugas individu terlebih dahulu, baru kemudian kalian bergabung bersama kelompok kalian. Sekian dari Bu Erna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.